Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila Syekh Ibrahim al-Bajuri wa ila Ibnu Qasim al-Ghazi wa ila Syekh Abi Syuja'i wa ila jami' masyayikh wa masyayikhatina fa'anallahu bi'ulumihim syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani satru launil aurati indal qudrati walau kana asyakhsu khalian fi dhulmatin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar salah satu syarat wajib sholat sebelum masuk ke dalam praktik sholat itu sendiri, yaitu apa? Salah satunya di sini satrul aurati, menutup aurat. Namun di sini yang ingin saya titik beratkan yaitu tentang kaifiyah pemakaian mukena yang benar bagi para muslimah yang hendak melaksanakan sholat, baik itu sholat 5 waktu maupun sholat sunnah yang lain-lainnya. Nah, sebab begini, sebentar lagi kan kita itu akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan dimana nanti kita akan melakukan sebuah kegiatan yang dinamakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian disambung nanti setelah habis Ramadan ada perayaan hari Idul Fitri, di mana pada Idul Fitri tersebut kita akan melaksanakan sholat sunat Id. Nah, biasanya suka ada ya beberapa wanita termasuk saya, kalau sholat tarawih atau sholat id itu kan suka dijadikan ajang untuk saling pamer mukena. Ini nggak apa-apa, namanya pamer itu ya manusiawi, nggak masalah, asal jangan kebiasaan. Nah, ini kan suka ada kalau lagi tarawih itu saling tanya, oh kamu mukenanya bagus, mereknya apa? Oh mereknya apa? Sari Ayu Marta Tilaar misalkan. Oh pantesan bagus, glowing mukenanya. Nah, oh kamu mukenanya bagus juga, mereknya apa? Oh mereknya saya mukenanya misal, oh ini hadiah dari Bank BRI. Nah ini suka ada ajang saling apa? Saling tanya, saling pamer ya mukena-mukena baru mereka. Nah ini yang dikhawatirkan ini mengenai pemakaian mukena, yaitu tentang produksi mukena zaman sekarang yang saya lihat banyak sekali mukena yang sangat tidak recommended untuk keabsahan sholat seorang wanita. Kenapa? Wanita itu ketika menutup aurat tidak sesederhana laki-laki. Kalau laki-laki ya cukup dari pusar sampai lutut, boleh, telanjang dada gak masalah, cuman gak sopan. Masa iya mau menghadap presiden pakai baju rapi, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, kaos kaki. Mau menghadap Tuhan cukup pakai handuk dari pusar sampai lutut. Nah ini namanya gak sopan, songong namanya sama Tuhan. Nah kalau perempuan kan gak sesederhana itu. Perempuan itu auratnya seluruh badan, illal wajha wal kaffain, kecuali wajah dengan 2 telapak tangan, baik telapak depan maupun telapak belakang. Nah, mengenai wajah, nah ini poin pertama. Saya langsung masuk pada poin pertama. Poin pertama yaitu mengenai batasan wajah yang boleh terlihat ketika seorang wanita sedang sholat. Begini, banyak sekali mukena zaman sekarang yang cuma mengedepankan mode, style, yang penting modis. Yang penting variasinya bagus, bahannya mahal, harganya lumayan, mereknya ada. Sementara tidak memperhatikan unsur yang bisa mendukung keabsahan sholat kita sebagai perempuan. Contohnya mana? Nah contohnya sekarang kan banyak mukena yang bentuknya kayak kerudung saya ini nih, kayak kerudung ini. Jadi ini gak ada tempat dagunya, gak ada tempat untuk menutup dagu. Kemudian ininya mancung ini.
Bahkan ada yang suka gak ada talinya untuk nali ke belakang. Nah ini apakah bisa mukena seperti itu kita pakai sholat? Bisa. Cuman yang penting mau tidak mau mukena seperti apapun, dagu itu harus ditutup. Sampai sinilah minimal. Dagu itu harus ditutup. Inilah saya contohin ya. Ini. Nah, paling enggak sampai sini itu dagu tertutup. Mau sampai sini boleh. Atau sekalian mulutnya ditutup juga boleh, hidung boleh, yang penting jidatnya nggak usah, matanya juga nggak usah ya kalau lagi sholat, nggak usah lebay maksudnya. Nah ini jadi si dagu itu harus tertutup, justru jidat ini harus terbuka. Nah kalau mukenanya mancung kayak gini, kayak mulutnya burung perkutut, itu kan nanti dikhawatirkan kalau ketika sujud nanti jadi gini. Nah nutup jidat, sedangkan kalau ketika sujud jidat kita tidak nempel pada tempat sujud, nanti sujudnya tidak sah. Sujud tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Nah tempat sujud itu apa? Kalau pakai sajadah berarti tempat sujudnya ya sajadah. Kalau pakai karpet berarti tempat sujudnya di atas karpet. Kalau nggak pakai sajadah, nggak pakai karpet, di lantai ya tempat sujudnya berarti lantai. Nah makanya diusahakan kalau kita memilih mukena itu gak usah kebanyakan gaya, cari mukena yang biasa-biasa aja. Kalau yang paling nyaman itu yang atasnya itu kalau orang Sunda bilang tuh dempes, bahasa nasionalnya apa ya dempes ya, gak ada, dipikir aja sendiri. Nah dempes tuh gini. Nah jadi diusahakan gini aja mukena tuh. Nah supaya nanti ketika sujud ini jelas jidat kita itu tidak khawatir tertutup oleh ujung mukena itu sendiri. Nah ujung mukena, jadi ketika sujud tempelan jidat ke atas tempat sujud itu sempurna. Kalau hidung bagaimana? Kalau hidung boleh tidak ditutup? Apakah harus ikut nempel juga? Kalau hidung itu nggak wajib nempel. Maksud nggak wajib nempel di sini, ada penghalangnya pun tidak masalah. Kalau hidung atau kedua telapak tangan ketika sujud ada penghalangnya, dihalangi sama mukena itu sendiri yang kita pakai nggak masalah. Yang penting ketika sujud itu yang harus terbuka itu jidat. Nah makanya diusahakan cari mukena yang area wajahnya itu nyaman untuk kita kenakan. Nah bukan maksud nyaman di sini tepat dalam penutupan auratnya, jangan kebalik. Sekarang itu kan banyak yang jidat malah tertutup, ini malah terbuka. Nah kebalik, justru yang harus ditutup ini karena ini aurat dagu tuh ya, karena ini aurat, sedangkan ini justru harus terbuka untuk keabsahan sujud kita. Nah itu poin yang pertama. Nah kemudian untuk poin yang kedua kan di sini ada keterangan satru launil aurah. Yang wajib kita tutup itu bukan sekedar bentuk aurat saja, tapi juga warna aurat kita, warna kulit. Ketika sholat jangan sampai kita memakai mukena yang kainnya terlalu tipis sehingga warna kulit kita kelihatan. Yang hitam kayak saya kelihatan hitamnya misal, yang putih kelihatan putihnya, yang kuning langsat kelihatan kuningnya. Jadi diusahakan pakai mukena yang kainnya agak tebal. Mau tebal banget boleh, lebih bagus. Pokoknya jangan sampai pakai mukena yang bahannya itu menerawang. Menerawangnya di sini jelas-jelas bisa menembus warna kulit yang asli, kelihatan jelas gitu ya. Nah makanya di sini yang harus ditutup itu warnanya. Kalau bentuknya ini sebetulnya ketika bentuk aurat terlihat tidak jadi masalah. Nah, tidak jadi masalah. Di sini kan ada keterangan ini. Dunal jirmi kasarawili ad-dayyiqati lakinnahu yukrahu. Kalau kita sholat memakai pakaian yang ketat sehingga bentuk tubuh kita kelihatan, itu asal kulitnya tertutup, asal warna kulitnya gak kelihatan tetap sah. Hanya saja lakinnahu yukrahu, itu dimakruhkan. Contoh mana? Misalkan kita sholat pakai celana, pakai celana jeans. Yang jeans itu kan rata-rata ketat yang nge-press body, ya itu tidak masalah. Yang penting semua auratnya tertutup. Untuk bentuk itu nggak masalah, nggak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Tapi lakinnahu yukrahu, dimakruhkan. Karena dimakruhkan ya sebaiknya dijauhi. Ya untuk
kesahan sholat tidak jadi masalah, tapi takutnya mempengaruhi makbul tidaknya sholat kita. Jadi pakai mukena ya sewajarnya saja, yang longgar-longgar itu, jangan yang pakai mukena yang terlalu sempit, terlalu ketat, itu jangan. Itu untuk poin yang kedua, yaitu menutup warna aurat. Nah, kemudian poin yang ketiga di sini mengenai mukena potongan. Mengenai mukena potongan, polemik mukena potongan. Nah, dari dulu sampai sekarang kan sebetulnya belum beres ya, masih banyak orang yang suka berdebat, memperdebatkan tentang antara mukena blus dengan mukena potongan. Ini sebenarnya yang paling bagus tuh yang mana? Kalau kita sholat tuh bagus memakai blus atau potongan? Kalau menurut pendapat saya itu dua-duanya boleh. Mau pakai blus silahkan, ya lebih bagus. Mau pakai potongan juga tidak apa-apa. Cuman kalau kita mau sholat menggunakan mukena potongan, jadi atasan ada, bawahan ada, diusahakan kita dalamnya pakai baju yang tertutup. Jangan sampai kita pakai mukena tapi dalamnya telanjang. Nah, meskipun pakai mukena itu tetap dalamnya harus pakai baju. Kenapa? Nanti, yang suka jadi titik permasalahan tentang mukena potongan itu ketika si perempuan melakukan gerakan ruku. Nah, di sini ada keterangan. Wal muradu as-satru min a'la wa jawanibin falau kanat bihaitsu tara min tukihi aw kammihi li sa'atihi fi ruku'ihi aw sujudihi darra. Aurat itu, kita itu kalau sholat kan wajib menutup aurat. Aurat kita tidak boleh kelihatan. Tidak boleh kelihatan itu dari arah mana? Nah, tidak boleh kelihatannya itu pertama dari atas, dari arah atas gak boleh kelihatan aurat kita ketika sholat. Kemudian dari depan, dari samping kiri sini, dari samping kanan, kemudian dari belakang. Itu jangan sampai kelihatan, kecuali dari bawah. Kalau dari bawah gak masalah, misalkan kita pakai mukena potongan. Mukena potongan itu kan ujung bawahnya itu pasti berlubang, ada lubang hawanya kan, enggak ngepres ke badan kita. Jadi ibaratnya kalau ada orang ngintip dari bawah bisa. Nah, itu enggak masalah. Kalau dari bawah ngintip kelihatan aurat itu dia masalah. Nah, cuman nanti ketika bukan sujud, ruku. Nah, ketika kita ruku, posisi dada dan leher kita tuh kan jadi ke bawah. Nah, terus dada ini masuknya arah depan, nggak boleh kelihatan. Jadi arah depan. Nah, dada dan leher ketika kita ruku nanti posisinya jadi ke bawah. Ketika diintip itu pasti kelihatan. Nah, makanya kalau pakai mukena potongan tuh pasti bisa diintip. Nah, kalau ketika kita sholat memakai mukena potongan, dalamnya nggak pakai baju atau misalkan cuma pakai sarung aja, sebatas dada. Atas dada masih kelihatan, leher masih kelihatan. Nah, ini bisa menimbulkan tragedi terbukanya aurat, yang mana terbukanya aurat ini termasuk salah satu hal yang membatalkan sholat. Nah, iya kalau orangnya sadar. Ya sadar kalau dia auratnya terbuka ketika sholat, tinggal diulang. Ini kalau nggak sadar, akhirnya kan dia punya hutang sholat yang nggak disadari. Nah, makanya itu kalau mau memakai mukena potongan intinya boleh-boleh saja, tapi diusahakan dalamnya pakai pakaian yang sempurna. Bahkan kalau orang tua zaman dulu kan suka nasehatin anak-anaknya kalau mau sholat itu pakai kerudung kecil, dalamnya itu pakai kerudung kecil. Kalau di sini istilahnya telekum, sekarang nggak tahu masih musim apa enggak. Nah, ini fungsinya apa? Kerudung kecil. Sebelum pakai mukena pakai kerudung kecil dulu supaya leher tertutup. Paling tidak kan ini sampai dada lah bisa tertutup. Nah, nggak pakai kerudung kecil nggak apa-apa. Yang penting kita diusahakan pakai pakai baju yang bisa menutup seluruh aurat kita. Seleher-lehernya itu harus tertutup supaya ketika kita ruku, nah ini tidak masuk ke dalam kategori auratnya terbuka kalau kita memakai mukena potongan. Makanya memang yang lebih nyaman itu mukena blus. Kalau mukena blus itu kan meskipun kita lagi ruku ya gak ada celah orang untuk ngintip. Jadi ibaratnya kalau pakai mukena blus dalamnya mau gak pakai baju juga gak jadi masalah. Cuma sekali lagi itu kan tidak sopan.
Masa iya, justru kan bagusnya kalau kita sholat itu pilih pakaian yang terbaik. Jangan sampai pakaian terbaik itu kita pakai untuk kencan. Jangan sampai pakaian terbaik itu cuma kita pakai untuk pesta, sementara untuk menghadap Sang Pencipta kita pilih pakaian yang terburuk. Nah, ini kan kebalik. Adabnya itu terbalik. Nah, itu poin ketiga, yaitu mengenai tata cara bagaimana supaya sholat kita tetap sah meskipun mukena yang kita pakai itu potongan. Jadi atasan ada, bawahan juga ada. Nah, itu mungkin 3 poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi, khususnya kita bagi wanita, mari kita sama-sama untuk membenahi cara kita menutup aurat ketika sholat. Nah, ini untuk mukena blus pun sama. Ada titik kelemahannya, yaitu apa? Mukena blus itu kan biasanya ada tangannya. Diusahakan si tangan mukenanya itu ujungnya itu sempit ya. Jangan terlalu terbuka lebar. Apalagi kalau gak pakai pengait yang suka dikaitin ke jari. Takutnya nanti ketika mau misalkan ketika takbiratul ihram terbuka, akhirnya aurat kita kelihatan. Baik itu takbiratul ihram, takbiratul intikal, ya sama saja, jangan sampai. Nah, itu sama saja, baik memakai mukena blus maupun mukena potongan, diperhatikan apakah cara kita memakainya itu sudah tepat atau tidak. Apakah cara memakai mukena itu sudah bisa menjadi pendorong kita melakukan sholat secara sah. Nah, nanti kalau sholat kita sudah sah, insya Allah kita akan menuju sholat yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.